Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang Bapak Ibu Guru serta teman-teman hebat generasi digital dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Linda dapat menjadi bagian dari webinar podcast edisi spesial dengan tema Mengenal Coding dan Kecerdasan Artifisial untuk Generasi Digital. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Sumeneb dalam rangka ulang tahun IGI sekaligus memperingati Hari Guru Nasional 2025. Selain melalui Zoom meeting, acara ini juga bisa Anda ikuti secara langsung melalui kanal YouTube IGI Kabupaten Sumeneb. Selamat datang dan selamat bergabung juga saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ahmad Khairusi, SPD MAP, yang merupakan Kabid Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Bapak Haji Faisal Habsi, SSI, Ketua IGI Daerah Kabupaten Sumeneb, dan dua narasumber yang juga sudah hadir di ruang kita hari ini. Yang terhormat Bapak Ferianto, Sarjana Kehutanan Magister Manajemen, selaku Ketua Asosiasi Penyelenggara Coding dan Kecerdasan Artifisial APK Indonesia. Dan Bapak Haryono, Sarjana Komunikasi Magister Pendidikan yang juga sudah hadir di ruang dengar Anda semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang mudah-mudahan penuh barokah ini. Salawat serta salam, marilah terus kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara pada kegiatan hari ini, kita buka dengan pembacaan Ummul Furqan dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita ikuti sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Igi. Hadirin dimohon berdiri. Bagi yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom meeting, dimohon duduk tegak. Indonesia kebangsaan
Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu, jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, takkan mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia berdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Hadirin berkenan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita simak bersama sambutan tunggal sekaligus yang akan membuka secara resmi kegiatan webinar series 2 dari Bapak Ahmad Fairusi, SPD MAP, selaku Kabid Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber kegiatan webinar series 2 yang dilaksanakan oleh IGI Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati pula Ketua IGI Kabupaten Sumeneb beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami banggakan peserta webinar series 2 coding dan kecerdasan artifisial. Sesi pembukaan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat dalam rangka mengikuti kegiatan webinar series 2 ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan permohonan maaf karena yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb pada hari ini ada acara yang sama di luar kota, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf belum bisa membersamai teman-teman di kegiatan ini. Yang kedua, kami atas nama Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini adalah langkah nyata yang telah dilakukan oleh IGI dalam rangka memberikan pengetahuan, memberikan sosialisasi bagaimana kegiatan ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah, yang mana kegiatan KK ini telah dilaksanakan secara berjenjang, dan ini program pemerintah pusat, yang mana kami dari Dinas Pendidikan melalui pengurus IGI, melalui organisasi IGI, kami support sangat luar biasa. Kenapa? Karena kegiatan ini sangat banyak membantu di sekolah, dan khususnya membantu kami dari Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya perlu kami sampaikan pula bahwa dengan adanya kegiatan ini, kami berharap bagaimana anak-anak didik kita nantinya ke depan dia bukan hanya sekedar bisa IT, tetapi bisa memanfaatkan IT itu dengan benar. Kenapa? Karena banyaknya situs-situs yang, mohon maaf, situs-situs yang tidak layak ditonton dan diperlihatkan dan dilihat oleh anak-anak kita. Lambat laun dengan adanya kegiatan ini yang diterapkan oleh guru-guru kita, ini bisa menyadarkan mereka bahwa
kegiatan ini, situs-situs yang ada selama ini disalahgunakan, tanda kutip, yang tidak perlu dilihat, itu sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak kita. Yang selanjutnya, kegiatan ini kami harapkan pula bagaimana menjadi menanamkan karakter pada anak, sehingga anak ini benar dalam menjalankan aktivitasnya, terutama di bidang IT, teknologi yang memang zaman sekarang ini beda dengan zaman yang dulu. Yang dulu mungkin kita tidak tahu apa itu teknologi, tetapi dengan perkembangan zaman, anak-anak didik kita harus melek teknologi, ya. Tetapi teknologi yang benar, sehingga apa? Sehingga dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya program KKA ini, terutama dalam pembelajaran, bisa membantu anak-anak didik kita tertarik untuk melaksanakan atau dalam kegiatan di kelas ini. Jadi ini sangat luar biasa. Cuma yang perlu kami tanamkan lagi, tolong nanti kegiatan ini bukan hanya sekedar dilaksanakan di sekolah, tetapi juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini bukan hanya sekedar diimbaskan, tetapi juga diimplementasikan, ya, diimplementasikan di sekolah dengan benar. Dan kami berharap ketika diimplementasikan ini benar-benar berdampak kepada anak, khususnya dalam pembelajaran, ya, yang mana tetap mengedepankan etika dan moral. Kenapa? Karena tanpa etika dan moral pada anak, apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena melalui etika dan moral inilah yang bisa membantu anak-anak kita menuju masa depan yang lebih baik. Banyak anak-anak pintar, banyak anak-anak hebat, tetapi banyak juga anak-anak yang kurang etika dan moralnya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ya, bagaimana Bapak Ibu juga ketika melaksanakan AI, ya, program AI itu nantinya, nah ini juga bisa membantu sekolah dalam rangka membranding sekolah. Tujuannya itu mungkin nanti di kegiatan AI, ya, dan kegiatan IT lainnya itu dalam rangka bagaimana kita membuat video-video kegiatan-kegiatan guru, kegiatan-kegiatan anak-anak kita dalam rangka membranding sekolah. Sehingga apa? Sehingga orang tua siswa mengerti dan paham apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita yang ada di sekolah, dan itu manfaatnya akan menjadi luar biasa bagi anak didik kita. Sehingga apa? Sehingga ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa dan juga tingkat kepercayaan orang tua siswa kepada sekolah. Sehingga kami berharap, ayo kita sama-sama bersinergi antara kami dari Dinas Pendidikan dengan sekolah, dengan orprof manapun, kami siap bersinergi. Kami siap mensupport apapun kegiatan itu, selama kegiatan itu positif dalam rangka meningkatkan dan memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Sekali lagi kami atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sumeneb yang telah menyelenggarakan webinar series 2 dengan tema KKA, ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kami sangat-sangat berterima kasih. Yang terakhir, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila, ya, selama ini kami belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi kami tetap berusaha bagaimana Dinas Pendidikan menjadi organisasi buat Bapak Ibu sekalian, buat OPD, ya, OPD yang banyak membantu Bapak Ibu sekalian. Tolong ketika kami memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian, kami hanya minta satu, tolong berikan pelayanan yang terbaik juga buat anak-anak kami yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar series 2 coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan oleh IGI Kabupaten Sumeneb kami nyatakan dibuka dan dimulai.
Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan tunggal yang juga sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar series 2 kali ini. Demikian rangkaian pembukaan webinar series 2 mengenal coding dan kecerdasan artifisial untuk generasi digital. Terakhir marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya Bapak Ibu jangan beranjak kemana-mana dulu karena kita akan segera memasuki sesi yang penuh wawasan, inspirasi, dan tentunya ada banyak sekali cerita menarik seputar bagaimana teknologi di sekitar kita berkembang begitu pesat di era digital ini. Saat ini, coding bukan lagi sekedar bahasa komputer yang rumit, tetapi sudah menjadi salah satu keterampilan yang bisa membuka banyak peluang baru. Begitu juga dengan AI atau kita kenal dengan kecerdasan artifisial yang kini sudah hadir di hampir setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari smartphone, media sosial, hingga cara kita belajar dan bekerja sudah hadir AI di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin, di episode spesial kali ini kita akan bersama-sama mengupas sebenarnya kenapa sih generasi digital itu perlu belajar coding dan artificial intelligence atau AI. Apa juga peran penting dari literasi digital untuk masa depan anak-anak kita nanti, serta apa juga tips yang mungkin bisa narasumber bagikan nanti untuk kita semua bisa masuk di dunia teknologi dengan lebih percaya diri. Dan Bapak Ibu hadirin peserta webinar podcast kali ini, tentunya kita juga akan menghadirkan narasumber yang kompeten ya dan berpengalaman di bidangnya. Siap membagikan pengalaman-pengalaman serunya tentang coding dan juga kecerdasan artifisial atau AI. Selain melalui Zoom meeting, acara ini juga bisa Bapak Ibu ikuti secara langsung melalui kanal YouTube IGI Kabupaten Sumeneb. Webinar series 2 mengenal dunia coding dan kecerdasan artifisial untuk generasi digital. Didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumeneb, dan disponsori oleh BPRS, Bank Bakti Sumekar, Yale Communication, Penerbit Erlangga, Barokahnet, Konsorsium, dan Pustaka Merdeka Madura. Baik, sebelum kita mulai sesi materi, saya ingin tahu nih menurut Bapak Ibu semua dan teman-teman digital yang hadir pada sore hari ini, AI itu lebih mirip apa sih? AI lebih mirip apa ya? Pilihan yang pertama nih, AI apakah mirip dengan robot pintar? Pilihan yang kedua, apakah AI mirip dengan otak kedua? Atau AI lebih mirip dengan suatu tempat atau media untuk curhat digital yang serba bisa? Nah, silakan menjawab di kolom chat atau Bapak Ibu bisa melalui polling ya yang sudah kami sediakan. Silakan kita kasih waktu beberapa detik ya untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu menjawab melalui polling, apakah AI menurut Bapak Ibu lebih mirip dengan robot pintar, atau AI ini merupakan otak kedua, atau bahkan Bapak Ibu lebih menjadikan AI ini sebagai tempat curhat digital yang serba bisa. Mau apa-apa bisa, tinggal dicurhatin aja. Oke, apakah sudah semua? Masih 5 orang, ditunggu Bapak Ibu. 5 detik lagi kalau bisa. Kita tunggu sebenarnya seperti apa sih pemahaman Bapak Ibu dan teman-teman digital yang hadir pada sore hari ini. AI itu seperti apa? Ada yang sudah menggunakan AI kemudian berpikir, oh jangan-jangan AI ini menjadi asisten digital gitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Pilihannya 3 tadi ya, robot pintar atau otak kedua ya. Otak kedua karena kita bisa mendelegasikan tugas-tugas kita mungkin ya. Kemudian tempat curhat digital yang mungkin nyaman. Ya, silakan memilih di antara ketiga tersebut ya. Gimana hasilnya? Ada berapa orang? 13 orang ya sudah mengisi. 14 orang. Mungkin Pak Edwin bisa bantu cek apa nih pilihan yang terbanyak jawabannya. Robot pintar, luar biasa. Jadi dari polling beberapa yang sudah menjawab, kita bisa simpulkan bahwa Bapak Ibu semuanya menganggap AI sebagai robot pintar. Oke.
Kita akan segera mulai sesi ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai perjalanan ini dengan berkenalan terlebih dahulu dengan kedua narasumber hebat kita. Narasumber yang pertama merupakan seorang ketua Asosiasi Penyelenggara Coding dan Kecerdasan Artifisial APK Indonesia. Beliau juga merupakan instruktur Yale Communication sejak 2008 hingga sekarang, seorang teknisi penunjang Airnav Indonesia cabang Pontianak sejak 2008 hingga sekarang. Kita sambut bersama Bapak Ferianto. Halo Mbak Linda, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ferianto. Halo, suara saya kedengaran Mbak? Kurang Halo, terdengar? halo tes 1 2. Baik, Bapak Ferianto. Halo, tes 1 Iya, 2. iya, sudah terdengar Bapak. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, Apa kabar hari ini? ya siap Mbak. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Linda sama Mas Alhamdulillah. Haryono? Alhamdulillah Linda sehat Bapak. Pak Isma Alhamdulillah juga sehat. sehat juga Bang Ferry. Terima Ya, kasih sekali sudah berkesempatan hadir. Baik, hari ini tanpa berlama-lama sudah banyak sekali yang penasaran. Kami berikan waktu 20 menit Pak Ferry untuk menyampaikan materinya. Silakan. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Bapak Ahmad Fairusi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, lalu ada Mas Haryono, pemateri kita hari ini, ada Mbak Linda juga sebagai moderator dan MC kita, lalu teman-teman dari IGI Kabupaten Sumeneb, terima kasih telah mengundang saya di kegiatan ini. Sesuatu yang luar biasa menurut saya karena ya memang sudah zamannya ya, Mbak Linda dan Mas Haryono. Beberapa waktu yang lalu kebetulan kita dari Yale Communication juga sebagai penyelenggara coding dan KA di Kabupaten Sumeneb dan Mas Haryono juga kebetulan sebagai fasil kita atau instruktur. Memang Kabupaten Sumeneb salah satu yang menurut saya eh, semangat belajarnya untuk coding dan KA luar biasa karena bisa dikatakan kelas Sumeneb tuh yang pertama jalan kalau nggak salah waktu itu. Kedua setelah Lamongan ya, lalu menyusul teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kementerian pada saat itu getol banget atau ya kepingin lah agar coding ini masuk ke apa namanya pendidikan dasar kita, pendidikan dasar dan menengah. Nah, memang sebenarnya di organisasi saya ada di organisasi Relawantik dan APK. Sebenarnya kita juga pemerhati IT memang agak sedikit khawatir. Kenapa khawatir? Karena AI itu sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu udah implementasi di beberapa negara maju ya, seperti Polandia, lalu apa namanya Cina ya, yang waktu itu benar-benar mendominasi lah terkait teknologi AI, robotik dan lain-lain. Nah, makanya teman-teman dari organisasi sebenarnya ya ada kekhawatiran. Nah, mungkin dari kekhawatiran itulah dijawab oleh pemerintah yang akhirnya mengimplementasikan bahwa coding dan KA ini harus masuk di apa namanya sekolah jenjang dasar dan menengah. Nah, ini juga sebenarnya menjadi apa ya eh sesuatu yang harusnya membuat kita agak sedikit tenang, tapi belum tenang-tenang amat gitu. Tapi maksudnya agak sedikit membuat kita tenang dan Iya, walaupun iya. mungkin Cina udah bisa buat drone-nya berputar di atas dengan apa Arduino-nya, maksudnya dengan codingnya, tapi kita baru mau belajar sebenarnya. Walaupun kalau dihitung-hitung ya udah ketinggalan jauh, tapi ya setidaknya kita udah mulailah gitu. Jangan sampai hanya lihat Cina aja gitu. Nah, makanya dan mudah-mudahan yang awal kemarin kita laksanakan di bulan Juni Juli nanti eh, implementasinya terus-menerus. Nah, alhamdulillah di IGI Kabupaten Sumeneb nih konsisten ya. Jadi
tidak putus. Jadi setelah kegiatan coding dan AI kemarin dilanjutkan lagi ini. Ini sebenarnya betul kata tadi Bapak dari Kepala Dinas nyampaikan eksistensinya sebenarnya yang perlu. Terus ya mungkin kalau misalnya awal-awal kita belajar dasar, nanti mungkin lama-lama akan belajar yang mungkin lebih advance lagi gitu. Nah, eh Bapak Ibu peserta semuanya, memang kebutuhan teknologi AI ini udah tidak bisa kita apa sih namanya tampilkan lagi lah ya. Teknologi itu tidak butuh persetujuan kita untuk terus berkembang dan masuk, dan Indonesia adalah salah satu yang ya tidak mungkin bisa kita elak gitu karena mereka tidak butuh persetujuan kita. Misalnya di Sumeneb kita tidak mau ada AI atau ada teknologi terbarukan yang nggak bisa ya karena memang teknologi itu tidak perlu persetujuan kita, dia akan terus maju dan berkembang dengan sendirinya ya. Kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb, ya tergantung kita lagi. Apakah kita akan ikut, apakah kita akan berkecimpung, apakah kita akan membentengi tadi yang disampaikan Bapak dari Dinas Pendidikan juga bahayanya ya. Nah, itu semua pilihan kita. Dan alhamdulillahnya IGI Kabupaten Sumeneb udah apa sih lebih dulu lah seperti itu memproteksi hal-hal seperti itu juga. Belajar di awal coding dan KA menurut saya itu sebenarnya hanya benar-benar basic. Nanti mungkin Mas Haryono yang lebih detail untuk memaparkan materi berikutnya. Ya memang pemerintah juga nggak bisa terburu-buru langsung buat kegiatan yang agak berat ya Mas Haryono ya karena semuanya Betul, butuh betul, Mas. tahapan, dan apa yang kemarin ada di program coding dan KA itu menurut saya memang benar-benar basic, lebih ke literasi digital walaupun udah mulai masuk apa namanya berpikir komputasi dan lain-lain udah mulai, tapi ya itu sebenarnya basic kalau menurut saya, tapi ya pelan-pelan, dan IGI Kabupaten Sumeneb membuktikan bahwa ya belajar itu nggak bisa satu kali gitu dan harus terus-menerus gitu. Mungkin dari saya itu saja, Mbak Linda dan Mas Haryono. Nanti mungkin detail materinya ada di Mas Haryono karena yang mungkin akan memaparkan dengan lebih jelas. Pesan saya mungkin yang kemarin dan mungkin saat ini kita pelajari adalah basic dan dasar. Teman-teman tidak boleh berhenti hanya sampai di sini karena ya perjuangan kita masih jauh. Mungkin tidak bisa menyaingi Cina, tapi setidaknya kita tidak terlalu ketinggalan lah. Kalau kata Kepala Dinas Kabupaten Kuburaya di Kalimantan tuh dibilang yang penting masih kelihatan, jangan sampai nggak kelihatan sama sekali. Mungkin dari saya cukup itu saja. Teman-teman semua, selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Haryono dan Mbak Linda. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Baik, Bapak Ibu peserta webinar podcast hari ini, kita ucapkan terima kasih sama-sama kepada Bapak Ferry atas penyampaian materinya tadi dan motivasinya untuk mengikuti sampai akhir di kegiatan webinar series 2 kali ini. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yang saat ini juga telah hadir bersama saya, Bapak Haryono, Sarjana Komunikasi Magister Pendidikan. Sarjana komputer, Mbak. Sarjana komputer Iya. ya? Masya Allah, Masya Allah. Sarjana komputer. Beliau merupakan seorang IT Manager media online sejak 2018 hingga sekarang, merupakan pengembang aplikasi Digdaya dan Sifa Kembang Desa Kabupaten Sumeneb, dosen Teknik Informatika Uniba Madura 2024 sampai saat ini, dan merupakan fasilitator coding dan kecerdasan artifisial 2025. Orangnya sudah ada di sebelah Linda ini. Gimana? Apa kabar Pak Haryono? Alhamdulillah baik, Mbak Linda. Alhamdulillah, hari ini sehat ya. Baik-baik, banyak banget yang sudah nggak pernah penasaran banget dan nggak sabar untuk menunggu pemaparan materi. Tapi ngomong-ngomong nih tentang coding dan kecerdasan artifisial, itu sebenarnya apa sih? Kalau saya lebih ini ya, sebelum kita masuk lebih Oke, dalamnya, oke. saya ini sebenarnya hanya sharing, kita sharing aja ya. Hmm, Kita sharing, tidak akan terlalu banyak. Kita ngobrol aja ya, Mbak Linda. oke. Jadi modelnya karena kita podcast
ya. Teman-teman ini betul ya? Ini kan podcast, jadi tidak ada presentasi atau apa supaya kita ngobrolnya enak dan ngalir. Nanti juga kita bisa buka sesi pertanyaan dari peserta Siap. juga kan ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa sudah? Apa sih sebenarnya coding dan AI itu? Oh, coding dan Mungkin AI ya. banyak guru yang belum paham dengan apa itu coding. Gampangnya gini deh, Mbak Indah. Kalau coding itu secara naratif dan deskriptif, makna secara harfiah kan, oh, nanti ribet nih kita bahasa yang lebih mudahnya itu kan coding itu memberi instruksi pada komputer. Nah, itu coding, itu aja gampangnya. Ibaratnya komputer itu adalah teman kita, ketika kita minta tolong sesuatu kepada dia, itulah coding gitu. Kita menyuruh dia, itulah coding gitu. Jadi simpelnya coding itu instruksi. Instruksi. Nah, itu. Instruksi. Terus kenapa generasi saat ini perlu untuk belajar coding? Kenapa sih perlu? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik, sama seperti hal yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, bahwa Indonesia ini sudah sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain untuk urusan kemajuan teknologinya. Dalam hal ini fokusnya ke coding dan juga AI. Sejauh ini, Mbak Linda, kita masih rata-rata terfokus sebagai pengguna, ya. Pengguna berarti status kita konsumtif, ya. Dan kita tidak tahu seperti apa sih sebenarnya mekanisme AI, bagaimana AI bekerja, dan lain sebagainya. Serta terkadang anak didik atau bahkan masyarakat kita ini belum mengerti betul manfaat dari AI itu apa. Bagaimana dan bisa digunakan untuk apa sih? Untuk apa saja sih gitu. Nah, Perlu ini yang banyak dijabarkan agak sekarang ya. gitu. Nah, kita kupas sekarang ya, Linda. Ya, oke. Berarti coding adalah instruksi. Sementara sangat penting bagi kita semua, mau generasi muda atau kita yang sudah ada di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar gitu ya, sebagai guru, tetap perlu untuk mempelajarinya. Sangat Seperti itu ya. perlu, Mbak Linda. Ibaratnya kalau gini, analoginya gini ya, kalau codingnya, bermudahnya ya. Kalau kita bilang ke anak didik kita atau ke peserta, tolong buatkan mie dong gitu. Mereka akan langsung ngerti dan bikin mie, tetapi beda dengan komputer. Komputer itu harus diberikan langkah-langkah secara terstruktur. Jadi ambil mie, buka bungkusnya mie, rebus mie, terus masukkan bumbunya, aduk. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita berikan kepada komputer. Itu tadi. Nah, kenapa kita sebagai pendidik juga perlu belajar? Karena melalui AI ini akan sangat membantu kita di dalam penerapan proses transfer knowledge kepada peserta didik. Ya, salah satunya membuat perencanaan pembelajaran, bagaimana mengemas pembelajaran yang lebih menarik, serta nanti mengelola asesmen ataupun hasil dari proses pembelajaran untuk kemudian kita evaluasi sehingga pembelajaran berikutnya akan lebih baik lagi dengan output yang ingin kita harapkan. Jadi fix ya Bapak Ibu, mempelajari coding dan AI itu sangat penting. Jadi jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan ruang Zoom meetingnya, apalagi meninggalkan live streaming di kanal YouTube Kabupaten IG Kabupaten Sumeneb. Simak sampai akhir karena di akhir juga ada door prize yang menunggu. Baik Pak Haryono, berarti sangat penting ya, mau generasi Sangat penting, Mbak muda, Linda. baik itu juga tenaga pendidik atau pengajar untuk mempelajari coding dan AI. Apakah untuk belajar kita semua itu perlu mahir di matematika dan bahasa Inggris dulu? Eh, ini mungkin juga pertanyaan yang umum ya Iya, ditanya iya, ya. iya betul. Belajar coding itu kan kayaknya susah gitu ya, Iya, kayaknya biasanya kan sulit. komputer itu bahasanya pakai bahasa Inggris gitu. Betul. Nah, Kita terus belajar bahasa apakah Inggris kita gini. harus pintar matematika dan bahasa Inggris nih? Betul. Jawabannya tidak, Mbak Linda. Jawabannya tidak. Yang terpenting kita itu di logika. Artinya lebih kuat pola berpikirnya kita, sehingga kemudian kita mengerti secara betul alur serta logika yang digunakan komputer di dalam memecahkan masalah. Gitu. Makanya kemudian di materi pertama untuk coding, baik dari sekolah dasar dan menengah, materi pertama yang harus dikuatkan kepada anak didik kita adalah berpikir komputasional. Di mana bagaimana kita mampu memecahkan masalah secara terstruktur, sistematis, cepat, dan efisien, seperti halnya komputer di dalam
memecahkan problem yang kita berikan kepada dia. Itu, Mbak Linda. Jadi tenang ya Bapak Ibu, tidak perlu pintar bahasa Inggris dulu. Betul, apalagi sekarang ada Google Translate, Mbak Linda. Wah, itu ya. Iya, Betul. Senang sekali kalau misalnya bisa belajar coding dan AI tanpa harus belajar ini itu terlebih dahulu. Jadi kita bisa memulainya lebih cepat. Setuju ya Pak Haryono? betul. Baik. Pak Haryono setuju nggak sih eh, jika ada yang bilang AI ini bisa menggantikan manusia? Banyak banget memang yang beredar video-video ya di media Betul. sosial bahwa AI ini bisa menggantikan pekerjaan ini, pekerjaan itu, bisa menggantikan manusia bahkan. Setuju nggak? Kalau saya sangat tidak setuju dengan itu. Kenapa? AI itu bukan untuk menggantikan kita sebagai manusia, tapi membantu memudahkan kita di dalam setiap aktivitas kita. Yang jadi guru, AI ini akan membantu kita sebagai guru di dalam proses menyiapkan pembelajaran, saat pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Di bidang kesehatan, AI ini akan membantu proses menganalisis sebuah penyakit yang diderita oleh seseorang, sehingga kemudian dapat dilakukan langkah-langkah yang cepat untuk kemudian bisa mengobatinya. Dan di hampir semua sektor, Mbak Linda, AI ini akan sangat membantu. Baik dari sektor ekonomi, kesehatan, keamanan, ya semua sektor kehidupan kita. Gitu. Oke, berarti kalau AI ini bisa membantu pekerjaan kita, tinggal bagaimana kita Betul segera sekali. mempelajari AI. Betul nggak Pak Betul. Rian? Ya, Ya, betul banget ya. Jadi untuk mempelajari AI, pertama kita nggak perlu belajar sampai mahir bahasa Inggris dulu. betul. Tenang saja Bapak Ibu dan teman-teman digital semuanya. Kita tinggal hubungi aja Pak Haryono. Nggak, teman-teman Apa ya, Pak Bapak Ibu Haryono semuanya tadi ya? sekarang bahan ajar banyak kok, Mbak Linda. Namun Oke, untuk sharing oke. boleh lah, gitu. Dan ini lagi, Mbak Linda. Ada ketakutan di masyarakat, AI ini benar tadi akan menggantikan dan mengancam kita. Hmm, Meskipun memang secara fakta tidak bisa kita hindari, ada beberapa sektor pekerjaan yang memang sudah mulai digantikan gantikan AI. oleh teknologi. Ya, di Iya, mana di betul. situ ada AI-nya juga gitu lah. Namun kemudian AI itu tidak akan pernah berguna, tidak akan pernah pintar, dan tidak akan bisa membantu pekerjaan kita kalau kita sebagai penggunanya ini nggak pintar. Nah, karena AI itu istilahnya kan machine learning, mesin yang terus belajar. Sehingga semakin kita berikan dia instruksi-instruksi yang lebih kompleks, memberikan dia ilmu yang banyak, maka AI inilah yang akan semakin cerdas. Sehingga kemudian kita gunakan nanti untuk dia membantu kita gitu loh. Kalimat Nah, yang perlu digarisbawahi. Mesin aja belajar, ya teman-teman. itu. Namun, ini lagi Mbak Linda. Analoginya itu AI itu seperti halnya pisau dapur. Pisau dapur. Ya, pisau dapur itu Mbak Linda, kalau ada di luar, ada di jalan, ini akan berbahaya. Betul. Bisa digunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan kekerasan. Namun sebaliknya, ketika AI ini ada di dapur, ini akan menciptakan sebuah mahakarya yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah berupa makanan untuk keluarga. Dan itu bermanfaat. Nah, itulah AI. Analogi AI dengan pisau dapur, Bapak Ibu. Betul sekali, Mbak Linda. Pisau dapur ada di jalan, betul. Ya, bisa mencelakai orang yang lewat, bahkan bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyakiti orang Ya, lain. Sementara ketika pisau tersebut ada di dapur, ya dia bisa bermanfaat ya. betul sekali, Mbak Ibu-ibu, Linda. bapak-bapak yang ada di rumah yang senang sekali masak bisa Hmm. memanfaatkannya untuk masak dan jadilah makanan yang sehat dan Iya, bergizi gitu ya. Simpel sekali ya. Jadi sebenarnya AI itu bukan bukan sesuatu yang menciptakan ketakutan, bahkan untuk menghilangkan pekerjaan kita, menggantikan kita, tetapi bagaimana kita sebagai manusia, yang makhluk yang paling paling bisa beradaptasi dengan baik, bisa segera untuk beradaptasi menyambut teknologi yang berkembang luar biasa termasuk coding dan AI. Jadi kalau sudah ada coding dan AI segera bergabung ke IG karena iya, IG terus konsisten menghadirkan pembelajaran-pembelajaran, menghadirkan sharing-sharing yang luar biasa manfaatnya. Sebenarnya gimana AI ini bekerja? AI itu kan polanya seperti halnya bayi yang baru lahir. Hmm, Jadi ketika kita semakin banyak mengajari hal pada AI, maka dia akan semakin pintar. Sama kayaknya bayi. Hanya saja AI ini belajarnya lebih cepat.
Ya, belajar bahkan kita beri sebuah software lah dari sebuah buku berlembar-lembar bahkan ratusan halaman, tinggal kita upload, pelajari dan pahami buku ini. AI dalam hitungan nggak nyampe 1 menit dia bisa dikatakan hafal dan mengetahui secara utuh keseluruhan dari isinya gitu. Nah, bedanya kalau kita kan manusia perlu membaca butuh waktu yang lama memahaminya gitu loh Mbak Linda. Nah, itulah salah satu pola AI dalam memahami sebuah hal lah gitu. Sebenarnya di konteks-konteks lain AI ini banyak digunakan tergantung fungsinya ya, fungsinya. Contohnya di TikTok. Nah, ini ada AI-nya juga. Iya, betul. Betul, Nyaris semua sepakat ya. aplikasi sekarang, Semua aplikasi semua YouTube, platform medsos ada semuanya. AI. Yang setiap video yang muncul di beranda kita itu biasanya yang tampil adalah video-video yang rekomendasi dari AI di mana sebelumnya kita menyukai video-video sejenis dari itu gitu. Jadi Makanya kemudian berdasarkan aktivitas yang kita kecenderungan kita, misalnya saya nih, saya kan senang nonton bola, misalnya suka cuplikan-cuplikan, maka meskipun saya tidak mencari konteks sepak bola di pencariannya, secara otomatis yang media sosial itu akan direkomendasikan. merekomendasikan ini loh yang FYP gitu tentang dunia bola gitu. Nah, di Oke. situ ada AI-nya. Nah, Itu di polanya. AI itu berarti sudah dimasukkan coding atau instruksi tertentu sehingga si AI bisa mengikuti kita. Betul sekali. Iya, Mbak. Wah, makin ke sini makin 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 ke sana ya. gimana ya, makin ke sana. Bagaimana kalau misalnya Pak Haryono memberikan contoh gitu ya bagi kita semua yang hadir di Zoom meeting dan yang ada di studio saat ini, bisa nggak sih kasih contoh ke kami atau live demo gitu gimana cara AI ini bisa bantu kita atau ya apa yang mau dicontohkan? Oh, gimana ya? Teman-teman pasti penasaran kalau misalnya kemarin-kemarin teman-teman ada Meta AI ya, ada Mm-mm. apalagi mungkin Gemini dan banyak sekali gitu ya. Tetapi masih banyak sebagian dari kita semua yang mungkin juga apa sih AI belum tahu. Oh jangan-jangan kalau ngeklik ke situ nanti kemana-mana. Kalau kita masukkan foto ke situ, katanya bisa bisa jadi penipuan atau dimanfaatkan dan disalahgunakan segala macam ketakutan sehingga banyak orang yang enggan belajar karena ketakutannya muncul pertama kali. Betul ya. Jadi gini Mbak Dinda, sebenarnya saya yakin eh, Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir di ruang virtual ataupun di studio ini semuanya sudah tidak asing lagi dengan AI yang mungkin menjadi asisten pribadi kita lah. Kenapa saya katakan menjadi asisten pribadi? Karena saya pribadi nih, saya berkaca pada pribadi, saya sekarang lebih banyak minta AI di dalam minta AI untuk membantu lah, membantu untuk memberikan sebuah pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Boleh nih teman-teman nanti Bapak Ibu sekalian mencoba. Pernah nggak chattingan dengan ChatGPT tengah malam? Tengah malam lagi gabut chattingan gitu. Jadi Saya itu hampir yang tiap tadi malam. kata dia. Saya hampir tiap malam Mbak Dinda. Jadi media curhat malah. Media curhat. Kenapa? AI ini media curhat yang nggak pernah marah. Rekomendasinya selalu baik gitu loh. Sedikit keliru minta maaf gitu ya. Minta maaf Oh ya. dan selalu mengagumi kita gitu loh. Makanya kemudian saya itu kalau hampir tiap malam itu chattingannya sama ChatGPT. Hmm. Silakan teman-teman boleh dicoba tuh. Kenapa? Karena yang tadi Mbak Linda, saya lebih banyak terbantukan dengan AI ini di dalam pertimbangan-pertimbangan untuk hampir setiap aktivitas saya. Utamanya di situ ketika dalam hal pengambilan keputusan yang membutuhkan apa ya? Saya masih galau mau konsul ke siapa ya? Mau ini dengan siapa? Kok kayaknya masih ribet lama. Jadi udah ChatGPT atau AI yang lain bisa teman-teman Gemini atau apa. Nanti kan rekomendasinya tuh banyak. Dan karena di situ tidak ada emosi ya dari mereka. Tidak ada kecenderungan untuk intervensi pada satu atau dua hal yang Ya. mungkin menggalaukan saya tadi. Makanya saya lebih cenderung percaya nih. Gitu loh. Untuk Rasa aman kemudian, gitu iya ya. merasa aman. Karena yang kedua, AI ini paling mudah.
dia dipercaya dan dia tidak mungkin berkhianat sama kita gitu. Ya, Boleh nanti ditiru ya ya Bapak Ibu, betul. menjadi tempat curhat digital yang Heeh. paling nyaman. Bahkan dia tidak mungkin menyalahkan kita ketika kita benar-benar salah. Bahkan dia mungkin akan memberikan rekomendasi harus Betul. seperti apa gitu ya. Bahkan saya saat lagi mumet pengen marah-marah, saya marah-marahnya di AI itu. Jadi saat marah-marah di AI dia itu nggak marah balik, malah dia masih luar biasa, masih ini. Wah ini ya karena dia nggak punya emosi kan gitu. Iya, betul. Dan apa Coba yang dia punya emosi, ditumpahin beda emosi yang lagi tuh negatif beda lagi ya. ceritanya nanti. Saya jadi ingat kejadian kemarin ketika saya harus meranking beberapa nilainya banyak banget, lebih dari 200. Kemudian saat itu saya bingung menggunakan Excel dan spreadsheet, lupa dengan formulanya. Sudah dicoba Tuh. dengan formula yang sama, tapi belum berhasil. Kemudian muncul ide untuk curhat pada ChatGPT. Ya, saya konsultasikan formula apa yang cocok. Sudah dicoba banyak sekali formula yang direkomendasikan, tapi ternyata belum berhasil di saya. Mungkin saya yang keliru. Belum berhasil ya? Akhirnya seperti apa? Akhirnya file tersebut saya download, saya kirimkan pada GPT, Upload ya, bantu bantu selesaikan. bantu ranking 1 sampai 10 selesai dalam 10 detik. Itulah AI Mbak Linda. Wah, Karena kenapa tadi kemudian AI masih langkah-langkah yang diberikan pertama itu terusnya Mbak Linda kan tadi kok masih gagal gitu ya. Karena perintah yang kita masukkan kurang tepat. promnya kurang Iya, makanya tadi di awal untuk kemudian AI ini bisa memberikan hasil yang maksimal ke kita, perintahnya harus jelas, step by stepnya dan terstruktur gitu. Saya jadi penasaran nih, untuk bisa mempelajari instruksi-instruksi itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, manfaatkan AI juga untuk kemudian minta dibuatkan prompt yang tepat, yang baik Wah, didengar. Itu salah satu langkah paling ekstrim. paling Nah, ekstrim yang paling kalau cepat ya. paling cepat, kalau ingin benar-benar belajar secara bertahap, maka harus pelan-pelan Mbak Linda. Jadi kita harus mulai juga memahami seperti apa sih polanya AI di dalam memahami perintah kita. Sehingga kemudian setiap kita memberikan perintah, nanti sudah tahu, oh metodenya kalau ChatGPT ini begini harus strukturnya. Itu harus kita eksperimen terus. Dan jangan ganti-ganti akun. Oh gitu. Iya. Karena ketika kita ganti akun lain, ini kayak kita berkenalan lagi dengan Dengan si diri AI. kita yang baru gitu. Karena AI kenalnya dengan kita dengan akun yang tadi yang sebelumnya. Jadi dia akan membaca data baru Data kita baru malah lagi. ya. Iya. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya punya sekitar 10 akun. Wah, Jadi teman curhat untuk ngobrol santai lain, terus untuk membantu proses pembelajaran mulai dari pembuatan bahan ajar, ini mengolah penilaian itu akun sendiri. Jadi fokus ini akun ini memang untuk mencerdaskan AI dalam hal pembelajaran, ini dalam hal coding, khusus coding yang memang benar-benar coding ya Pak Linda, menggunakan iya, bahasa iya. pemrograman yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya itu kan memang coding beneran nih. Kayak bahasa Python, C++ dan lain sebagainya. Nah, Itu yang ada itu saya sendiri tidak tuh. mengerti. Dan kemudian ada akun lain ya tergantung kebutuhannya itu yang saya termasuk Oh ya, zero memisahkan time. akun Ya, seperti itu untuk supaya apa? Satu AI itu akan fokus. ChatGPT saya fokuskan ke satu AI ya ChatGPT. Dia akan fokus ketika kita fokus ke bahasa pemrograman nih, berarti dia memahami bahwa posisi saya di sini adalah seorang programmer gitu. Jadi dia akan di awal saya akan membuat dia kamu adalah seorang expert programmer. Maka AI akan menjadikan dirinya itu seorang programmer juga. Sehingga setiap permasalahan yang saya tuangkan terkait dengan dunia programmer, dia akan menjawab sesuai tupoksinya dia sebagai programmer juga. Nah, ketika kita mencampur dalam satu akun, nanya tentang programmer ke ini, nanya pendidikan satu akun, ngobrol santai, nanti akan ada bias. Nah, di dalam dunia AI atau coding kecerdasan artifisial itu ada istilahnya bias. Bias itu ada kayak tadi yang dialami Mbak Linda. Apa yang diinginkan jawabannya oleh kita ternyata tidak sesuai rekomendasinya dari AI. Kenapa? Karena tadi dia bingung membaca diri kita yang seorang pendidik iya, seorang
curhat pribadi iya, programmer iya, dan lain sebagainya gitu. Makanya kita perlu membuat peta-peta itu. Ya, catatannya Bapak Ibu, kita perlu membuat akun lebih banyak. Kan gratis soalnya pakai. Iya, betul, betul. Gratis. Jadi dengan memisahkan akun ini juga bikin AI yang ada di akun kita jadi lebih pintar ya, jadi Betul. lebih bisa memahami diri kita. Oh, satu akun Linda jadi guru gitu ya, Iya. satu akun Linda Jadi jadi sesuatu seorang yang lain gitu eh, kan ya. wanita yang manja Nah, gitu gitu. lah di situ. Di sisi yang lain bikin lagi akun buat curhat gitu. Betul. Oke, Bapak Ibu, jadi yang perlu dicatat adalah kita bikin akun yang lebih banyak lagi, kemudian pisah-pisahkan, kotak-kotakan, sehingga nanti ini juga akan mempermudah si AI mengenali diri kita. Luar biasa, luar biasa. Jadi di AI ini ada nggak sih ketakutan dari Pak Haryono sendiri sebagai praktisi di coding dan kecerdasan artifisial, AI digunakan untuk hal-hal yang tidak benar atau Oke. negatif? Bagaimana cara kita mengantisipasi? Itu tadi di awal kenapa saya menganalogikan AI itu sebagai pisau dapur. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa AI ini bisa juga disalahgunakan. Bahkan saya pernah jadi korban, Mbak Linda. Pernah Seperti jadi apa itu? korban penyalahgunaan AI itu, di mana menggunakan teknologi face swap. Jadi wajahnya saya tapi badannya bukan gitu loh. Ah, ini bahaya, ini bahaya. Kemudian untuk menjatuhkan nama baik seseorang, otomatis kan integritas saya nantinya kan jadi Iya, kepercayaan betul. orang. Orang nggak akan bertanya, Ini benar apa enggak ini gitu benar ya? apa enggak gitu loh. Yang dilihat dia, apalagi pengguna medsos kita kan masih bisa dikatakan awam nih di dalam dunia AI gitu loh. Belum bisa membedakan apakah ini AI ataukah ini produk asli. Oleh karenanya kemudian kita sebagai pengguna AI harus bisa menggunakannya dengan baik. Nah, sebagai pendidik, nah peran kita nih, makanya kemudian coding dan kecerdasan artifisial dimasukkan pada kurikulum kita, benar katanya Bang Ferry tadi, untuk kemudian bagaimana anak didik kita, siswa-siswa kita itu bisa memaksimalkan AI itu dengan baik. Tidak digunakan untuk bullying temannya, untuk tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik lah, Belinda. Artinya itu AI itu bisa digunakan untuk membantu dia dalam proses belajar. Itu peran kita nih saya pendidik. Nah, bagaimana kita kemudian bisa ngajari anak-anak kalau kita sendiri nggak paham nih? Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, perlu bagi kita dan kita jangan mengabaikan ini. Kita harus adaptif terhadap kemajuan teknologi. Pemerintah juga sudah mensupport, memberikan program. Mari kita upgrade diri kita. Jangan kemudian kita, alah kita capek nih, masa kita di dulu ini ada baru lagi belajar lagi. Ya namanya belajar sepanjang hayat kan kalau katanya Ki Betul, Hajar belajar Dewantara. sepanjang hayat. Saya setuju dengan kalimat tersebut karena memang kita tidak bisa putus belajar Betul. selama masih ada, selama masih hidup. Jadi apapun pembelajaran baru, ayo Bapak Ibu kita segera ambil ya agar kita bisa menularkan hal-hal yang baik untuk anak didik kita di sekolah. Pak Haryono, ketika sudah ada AI di mana-mana, di media sosial, di platform apapun sudah ada AI, ada kekhawatiran nggak sih anak didik kita sendiri yang menggunakan AI tersebut? Contoh misalnya gitu ya, kita memberikan sebuah tugas. Nah, tugas itu dikerjakan oleh AI, AI bukan dikerjakan oleh dirinya sendiri. Sedangkan dirinya sendiri nggak paham. Yang penting targetnya adalah menyelesaikan saja, menyelesaikan menyelesaikan saja. tugas. Nah, bagaimana mengantisipasi yang seperti itu? Kan Itu kita tidak mungkin betul, melarang nih, tidak boleh pakai AI. Kan tidak mungkin betul. ya. Nah, Saya seperti apa? termasuk salah satu pengajar mungkin yang tidak pernah melarang murid saya menggunakan AI. Karena sudah zamannya. Ya. Mereka harus belajar Namun juga. saya berusaha untuk mengarahkan mereka. Gitu loh. Nah, peran kita di situ sebagai pendidik, urusan mapel ini ya, Ya, urusan memahami pelajarannya. Ya ini menjadi tanggung jawab kita dulu. Jangan kemudian memberikan soal atau persoalan kepada murid kita sementara mereka belum paham gitu loh. Nah, kan kadang kita abai terhadap tingkat pemahaman anak didik. Hanya satu dua orang yang bisa mampu udah dianggap semua satu kelas bisa. Padahal yang dua orang ini yang memang ya anggaplah bisa dikatakan yang top-topnya di kelas saja, sedangkan yang lain mayoritas
masih belum gitu. Nah, ini perlu kita sadari untuk kemudian lebih memberikan pemahaman lagi terkait dengan materi yang kita berikan. Nah, baru kemudian nih perkara kita berikan soal, kalau anak-anak sudah paham itu menurut saya pribadi nih ya, ini personal sudah. Jadi tidak lantas kemudian semuanya akan begini, enggak. Pastinya ada juga saya menemukan beberapa anak itu memang menyalahgunakan untuk ya yang penting selesai kali ini saya tugas, kejar target besok udah minta tolong ke AI gini. Ya udah eranya kita nggak bisa meninggalkan itu. Atau bukan tidak bisa apa ya? Tidak bisa mengelak lagi gitu ya. Membatasi itu. Makanya peran untuk kemudian sadar akan kemajuan baik dari bahayanya, baik dari manfaatnya ini tidak hanya guru, orang tua juga perlu. Makanya batasan dalam penggunaan smartphone dan lain sebagainya. Insya Allah itu sebenarnya udah lebih dulu lah sejak eranya teknologi. Ya, Namun kembali ke AI ini di dalam permasalahan yang tadi ditanyakan oleh Mbak Linda, ketika anak-anak berfokus hanya pada proses menyelesaikan, menggugurkan kewajiban lah gitu ya, kewajiban. Ini satu hal yang tidak bisa kita hindari. Makanya bagaimana kita pinter-pinternya nih sebagai guru untuk kemudian memberikan satu pelajaran yang menarik. Kalau sudah menarik, anak-anak itu mudah pahamnya, Mbak Linda. Makanya sekarang sudah melalui program pemerintah ada apa sudah TV yang besar itu namanya lupa saya. Ya, itu kan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih supaya lebih menyenangkan, modern, interaktif dan lebih paham pastinya. Tujuannya akan ke sana. Karena ketika sudah mereka bisa ikut serta dalam proses pembelajaran, tingkat pemahamannya akan lebih tinggi dibandingkan hanya mendengarkan, menjadi pendengar pasif dan lain sebagainya. Karena kita sadari juga posisikan diri kita sebagai siswa lah gitu. Ya, betul. Jadi ketika pembelajaran dilaksanakan bisa dirasakan dengan sangat menyenangkan, dialami benar-benar oleh peserta didik, itu akan lebih mudah dipahami. Kembali lagi gitu ya, pendidik kalau misalnya butuh referensi, butuh rekomendasi kegiatan seperti apa sih yang akan membuat peserta didik lebih merasa tertarik dan senang dengan aktivitas di dalam kelas, kembali ke AI gitu ya Pak? Iya, betul. Bahkan kita bisa minta bantu AI, buatkan konsep pembelajaran yang menarik untuk mata pelajaran informatika misalnya nih. Topiknya tentang sistem informasi, durasinya 2 JP, maka sudah akan dibikinkan kok. Lengkap dengan LKPD semuanya, Mbak Linda, sampai AI itu. Butuh media ajar yang menarik dong, supaya anak-anak bisa fokus, juga akan diberikan. Tinggal kita bagaimana sebagai guru ini punya kemauan untuk memanfaatkan itu. Luar biasa. Kita mulai belajarnya dari mana kalau gitu ya? Pastinya belajarnya dari mana? Satu, dari rasa ingin tahu dulu, dari niat lah. Dari niat. Kalau ini kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kan tergantung niat katanya. Jadi mari sebagai pendidik kita niatkan dulu, dalam diri kita tanamkan keinginan untuk belajar tentang AI dan coding ini lebih dalam. Coba hal-hal sederhana dulu. Ya, jangan cuma generate foto-foto doang. Fotonya bikin cantik foto saya dong. Jangan AI hanya digunakan untuk hal-hal yang sangat sederhana gitu. Jadi sudah mulai masuk ke dunia pembelajaran. Sebentar menyela. Terkait dengan foto kok ada informasi ketika kita memberikan foto diri, ya itu akan meningkatkan peluang untuk penyalahgunaan. Betul kan sih? Betul. Ya perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Termasuk di medsos. Kita kan sekarang FOMO ya. Jadi jalan-jalan kemana selfie foto diposting ke media sosial kita. Tanpa kita sadari, itu sudah memberikan informasi kepada oknum-oknum di luar sana untuk menyalahkan gambar kita. Penyalahgunaan gambar wajah kita, hal-hal yang lain. Itu yang saya alami, Mbak Linda. Sampai saya menutup beberapa akun media sosial saya selama hampir kurang lebih 6 bulan. Saya nonaktifkan semuanya. Itu di tahun 2024 awal. Setelah dinonaktifkan? Ya saya untuk meredam penyalahgunaan dulu nih. Supaya tidak lebih jauh lagi. Akhirnya setelah diaktifkan, saya berikan keamanan-keamanan lagi terkait mengunci profil gitu. Dan sebagainya. Sehingga yang bisa akses media sosial saya ya hanya orang terpercaya. Dan sekarang juga masyarakat mungkin ya sebagian
50% sudah lebih cerdas juga. Jadi bisa sedikit membedakan lah mana wajah asli, mana enggak, mana editan, mana enggak gitu. Namun ketika itu berbasis video yang ngeblur-ngeblur, ini kan akan mencurigakan nih Mbak Dinda. Mencurigakan. Ya, akhirnya kemudian itu yang membuat saya juga khawatir gitu loh. Kalau wajah saya digunakan untuk video yang hal-hal yang tidak senonoh gitu loh kan. Nah ini kan orang-orang haters lah gitu ya. Istilahnya meskipun saya bukan artis, nggak punya haters. Namun kan kita kan nggak pernah tahu orang-orang di sekitar kita ingin menjatuhkan saya misalnya atau Mbak Linda atau siapa diri kita. Kita kan sebagai guru public figure nih di Ya, sekolah. betul, betul. Sosok Ada yang yang nggak senang harusnya bisa diganti. ditiru oleh anak Iya. didik kita ya. Oke, oke. Ah, jadi skill apa yang penting dan pertama kali harus kita kuasai? Kalau tadi matematika ya nggak harus pinter-pinter amat, yang penting adalah main logika. Bahasa Inggris juga nggak perlu sampai mahir. Nah, jadi skill apa sih yang pertama kali selain tumbuhkan niat, kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Sebenarnya ada tiga mungkin untuk skill yang perlu kita kuasai lah untuk kemudian kita bisa memahami koordinat secara utuh. Yang pertama kita harus critical thinking, memiliki pemikiran yang kritis. Sehingga kita jangan setiap ada suatu percaya, langsung percaya. Kita perlu menelusuri kebenarannya. Yang kedua, problem solving. Kita harus terus belajar bagaimana memecahkan masalah secara terstruktur. Kita kan kadang memecahkan masalah tidak membuat alur. Langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ayo kita belajar polisi itu. Ya, dan yang terakhir, pastinya meningkatkan literasi digitalnya kita, Mbak Linda. Itu sih tiga. Maka nantinya di dalam memahami koordinat AI ini akan lebih mudah. Sampai terbatuk-batuk. Benar-benar luar biasa. Saya sedang menunggu juga beberapa pertanyaan karena dari tadi saya terus yang Ya, bertanya mungkin ke dari Riono ya. ya. Apakah ada pertanyaan yang sudah masuk? Bisa raise hand mungkin ya. Nah, gimana itu cara bacanya? Bisa Sebentar ya Bapak ditanyakan Ibu ya. mungkin. Silakan bisa dikirimkan di kolom chat jika ada pertanyaan. Kita bisa raise hand ya. Ya, bisa raise hand terlebih dahulu. Untuk murid SD, itu ya pertanyaannya ya. Oke. Baik, kami baca terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk. Bapak Ibu, kita sampai di sesi tanya jawab karena dari tadi Linda terus ini yang bertanya ke Pak Haryono. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang juga ingin tahu lebih banyak tentang coding dan AI. Luar biasa materinya katanya. Untuk murid SD, bagaimana contoh mengenalkan AI dan media apa yang sesuai untuk murid SD? Oke. Kira-kira murid SD-nya kelas rendah atau kelas tinggi ini? Kalau kelas rendah seperti apa, kelas tinggi seperti apa? Mungkin berbeda ya Pak Haryono? Oke, berbeda pastinya, Mbak. Jadi gini, di dalam penerapan, langsung saya jawab ya ini ya. Ya, Soalnya belum ada yang raise hand kayaknya. Ada. Oh, sebelum yang raise hand mungkin ini saya dulu yang Ibu Idayati ya. Bagaimana sih contoh mengenalkan AI dan media apa yang sesuai untuk murid SD ya? Di dalam menerapkan pembelajaran koordinat AI, utamanya untuk yang SD, itu ada dua metode, Mbak Linda. Bu Idayati ya, Bu Idayati juga. Yang pertama dengan plug dan yang kedua unplug. Nah, itu plug itu kita menggunakan media seperti laptop, smartphone, teknik digital lah. Ini mungkin berlaku bagi sekolah-sekolah yang memang sarananya mumpuni. Di sekolahnya ada laptop, ada Chromebook, dan lain sebagainya untuk anak-anak bisa praktik. Yang kedua dengan metode unplug namanya. Unplug ini tidak harus bergantung pada laptop, bergantung pada teknologi. Namun bagaimana bisa mengejarkan koordinat AI dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Contoh, bermain puzzle, menyusun kata, itu sudah masuk pembelajaran coding basic buat anak-anak. Itu, Mbak Linda. Jadi anak-anak merangkai gambar puzzle menjadi satu, berkelompok. Itu contoh penerapan coding. Bagaimana anak-anak memiliki menyusun kemampuan balok gitu itu. menyusun balok. Bahkan yang lebih ini ada sih sekarang coding untuk PAUD. Itu ada. Sudah. Coding untuk tahu Wah, betul. bagaimana dengan kita. Ya lebih pada ini, unplug. Tidak memanfaatkan teknologi, namun bagaimana anak-anak sudah diajari berpikir kritis, berpikir secara sistematis, algoritmanya jalan gitu.
Itu ke sana Mbak Dinda. Baik. Terjawab sudah ya Ibu Ida. Jadi untuk mengajarkan anak SD kita punya dua pilihan, bisa unplug, bisa plug. Kalau misalnya di sekolah sudah ada teknologi yang mumpuni untuk bisa digunakan, seperti ada laptop, gitu ya, Chromebook, itu bisa banget digunakan. Kalaupun misalnya tidak ada, tetap masih bisa belajar tentang coding melalui puzzle, menyusun balok, gitu Banyak. ya. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Kalau mau nanti saya ada ebook sekitar ada 200, nanti bisa sharing di ini di grup ya. Teman-teman nanti akan kita sharing di situ 200 semacam permainan ya, metode penerapan koordinat AI dengan metode unplug. Itu Nanti kita 200 sharing. halaman dengan 200 permainan yang bisa unplug semua. Unplug semua. Oke. Nanti kita sharing untuk Ya. peserta pada sore hari ini. Ya, Bapak narasumber kalau lupa bisa diingatkan ya Bapak Ibu. Ya kalau dijual ini kalau di luar beli nih Mbak Linda. Iya. Khusus peserta. Ya, peserta gratis nih. Lanjut, apakah ada lagi? Yang raise hand, yang raise hand. Ada? Pak Novel, silakan Pak Novel. Bisa buka kamera dan unmute. Pak Novel sudah terhubung? Monggo Pak Novel, silakan Pak Novel. Silakan. Tunggu ya. Ya, silakan, baik. sudah terdengar suaranya. Ya, kedengaran sudah. Nah, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel. Saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan banyak penipuan atau penyalahgunaan tentang AI. Benar kan, Mbak? Ya, Ya, betul, betul. Nah, bagaimana kita mencegah penyalahgunaan AI tersebut seperti penipuan dan lain-lain? Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Novel. Silakan langsung dijawab saja. Jadi bagaimana mencegah penyalahgunaan AI ya? Iya. Betul ya Mas Novel? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, bagaimana sih kemudian betul AI ini kembali ke topik kita tadi. AI ini bisa disalahgunakan ketika pisau dapur ini ada di luar. Nah, ini bisa terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemegang pisau itu. Yang pertama ya pastinya perkuat literasi. Kita harus memahami secara utuh bagaimana cara dan pola kerja AI. Maka nanti kita akan bisa tuh membentengi kita. Yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami juga sebagai pengguna ada yang namanya etika. Ya, etika di dalam teknologi itu ada. Etika AI itu, AI Ethic Guidelines itu ada. Oleh karenanya kita harus memahami secara betul dan alhamdulillah pemerintah juga melalui UU ITE. Nah, ini juga salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan AI, pelanggaran-pelanggaran di dunia teknologi, dan juga cyberbullying pastinya. Meskipun ya masih banyak di luar sana yang abai terhadap UU ITE ini. Dan juga tidak sedikit sudah yang kena pasal ini gitu. Oleh karenanya, bagaimana kemudian kita untuk mampu secara utuh membatasi atau mengurangi resiko dari penyalahgunaan data kita untuk itu ya kita yang pertama tadi itu sudah bagaimana kita Lebih bijaksana ya dalam bijak, ya paham betul pola kerja AI ini ngerti. Contoh nih, AI yang digunakan atau menciptakan sebuah video di mana videonya itu nanti wajahnya diganti ke kita gitu loh. Iya. Nah, ini kita harus ngerti betul nih polanya. Oh, ternyata ada AI yang begini. Apa sih bedanya kualitas videonya, tampilan videonya dengan video asli? Nah, akhirnya kemudian ketika kita sudah mengetahui itu, kita akan bisa membentengi diri kita juga untuk tidak untuk bisa terhindar ya, untuk terhindar dari disalahgunakannya. Yang kedua, ya tadi
etika di dalam menggunakan teknologi. Dan untuk keluar nih, kita harus bisa mampu mengedukasi. Kita sebagai pendidik di sini semuanya, mengedukasi siswa dan masyarakat bahwa AI itu sebenarnya cuma alat, bukan kemudian jalan pintas untuk menempuh dan mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kita ingin capai sesuatu ya jangan kemudian kita terlalu bergantung ke AI. Termasuk juga penyalahgunaan tadi, karena kita udahlah biar ini saya pakai AI ini untuk kemudian ngancam seseorang nanti gini. Nah, ini bahaya. Ya. Berarti penting juga selain memahami guidelines tadi, aturan-aturan atau etika dalam menggunakan AI, kita perlu memahami seperti apa sih bedanya antara hasil AI dan bukti. Ya, Caranya bagaimana membedakannya? Lah, pertanyaannya dari Linda pertanyaannya lagi. bagaimana caranya? Hanya satu cara, ya kita harus sering banyak bereksperimen dan literasi digitalnya ditingkatkan, mengetahui perbedaan-perbedaan itu, Bang. Karena nggak bisa kalau nggak begitu. Nggak ada perbedaan yang spesifik. Karena sekarang untuk AI itu setiap hari semakin diperbaiki Ya, bug-bugnya. betul. Semakin diperbaiki. Ya, Contoh yang Pak Haryono sebutkan sangat-sangat tadi ya, realistis gitu loh. ketika foto-foto Ya, genik gitu ya, buatan AI, mirip banget semua aslinya. saya sudah berhenti foto ke studio itu ya sekitar 2 tahun, Mbak Linda. Jadi ketika butuh foto, pas foto saya itu untuk ijazah untuk apa? Hanya modal foto yang benar untuk wajah saya minta AI bikinkan untuk sudah jadi tuh, Mbak. Mau foto priwet nggak perlu. Iya, betul, betul Kita ke sekali. studio untuk mahal-mahal bayar tukang make up, bayar tukang foto. Kemudian satu hal lagi, budayakan AI positif. Jadi bagaimana AI itu digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk belajar, mengeksplorasi ide, meningkatkan kreativitas. Gak apa-apa nih kita, tapi jangan pakai fotonya orang lain. Misalnya foto Betul. kita sendiri nih diedit menggunakan AI, promptnya kita sharing gitu, supaya dimanfaatkan orang-orang yang juga untuk kebutuhan mereka, untuk belajar juga, untuk meningkatkan produktivitas. Bisa loh Mbak Dinda, jualan foto-foto orang, terima jasa editing. Ada loh pekerjaan Iya, betul, prompting. betul. Ya, bidang pekerjaan prompting. Hmm. Jadi dia itu tugasnya membuat prompt, digaji. Ya. Makanya kembalikan yang tadi, AI ini bisa menjadi hal yang baik dan bermanfaat serta menjadi income bagi kita. Namun di satu sisi juga bisa membahayakan. Ya, perbanyak riset juga, kemudian belajar memecahkan masalah dengan AI. Nantinya kita akan secara utuh dan paham betul, oh AI ternyata bekerjanya begini, modelnya begini gitu. Ya, akhirnya paham dan Paham benar-benar betul bisa nanti. membedakan gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, siapa lagi yang Gimana resen? Mas Novel? Ya, Mungkin masih ada yang perlu diperjelas Mas. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. coding untuk usia 4 sampai 6 tahun kayaknya tadi juga disinggung tapi Ya, belum mendetail ya Pak Haryono. untuk PAUD itu lebih pada permainan-permainan yang meningkatkan Logika. kemampuan anak-anak di dalam berpikir kritis dan berpikir struktur untuk memecahkan sebuah masalah. Untuk PAUD nih dari Ibu siapa? Ibu Siti. Ibu Siti Mutiah. Ya, untuk PAUD itu bisa menyusun balok, terus puzzle diberi gambar utuh, kemudian diberi puzzle gambar itu yang acak. Jadi anak-anak nanti bagaimana menyusun secara utuh juga menjadi gambar yang sempurna. Terus bisa bermain, karena saya bukan guru TK mungkin nggak terlalu banyak. Insya Allah guru-guru TK lebih kreatif ya dalam permainan. Namun itu sudah contoh penerapan coding. Jadi nggak perlu diajari komputer begini-begini, nggak usah kalau untuk anak PAUD. Bukan, belum waktunya. Justru bahaya-bahaya nih kalau anak-anak terlalu dini dikenalkan dengan smartphone, dengan gadget yang nantinya endingnya kecanduan gitu. Betul, betul. Mudah-mudahan bisa diterima ya Pak Novel tadi, kemudian Ibu Siti Mutia. Yang raise hand lagi. Yang raise hand, kita lanjut ke raise hand dulu. Ada Ibu Puspita, Bu Ipe, silakan bisa open kamera, open mic juga. Bu Puspita, silakan. Oh saya. Sudah tersambung? Iya.
Kedengaran? Oke, Oh, sangat jelas sekali, sangat Ibu jelas. Puspita. Asik. Terima kasih sebelumnya, sangat membanggakan Pak Yon hari ini menjadi pemateri. Pak Yon, buat saya itu adalah role model meskipun lebih muda, tapi wawasannya sangat mengagumkan. Begini Pak Yon, apakah saya mau bertanya, apakah pembelajaran coding itu mampu membuat karakter building? Karena saya melihat dari beberapa mata pelajaran, mapel yang mudah diintegrasikan hampir setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari adalah informatika. Nah, termasuk KKA di dalamnya, kalau dalam pembelajaran. Jika bisa, Pak Yon, mungkin Pak Yon bisa memberikan tips dan trik untuk memulai itu agar semuanya terstruktur dan sistematis dalam menerapkannya. Begitu. Terima kasih Pak Yon. Oke, Terima kasih, Bu sama-sama. Ipin. Tadi lanjut area Oke, mungkin ada Bang Ferry di sini masih ya? Pak Ferry. Coba dicek. Oh, nggak ada sudah. Oke, silakan Pak. Oke. Jadi karakter building ya, tadi permasalahan bagaimana apakah coding dan AI ini dapat membantu anak didik kita di dalam proses membentuk kepribadiannya, utamanya menjadi penilaian karakter-karakter ya yang baik, yang positif, serta sikap mental dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke yang tadi, AI itu dan coding hanya sebuah alat, Banda. Yang namanya alat, ya tergantung penggunanya. Tergantung Ya, penggunanya. tergantung penggunanya. Jika kita sebagai seorang guru mampu kemudian menggunakan AI ini untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak didik kita, pastinya akan sangat bisa. Dan memang sangat bisa coding dan AI ini di dalam proses membentuk karakter building. Kenapa saya katakan bisa? Ya, karena dengan AI, permasalahan-permasalahan yang sulit kita cari solusinya di dalam masalah yang dihadapi oleh anak didik kita di sekolah, pastinya kan dinamis nih. Antara Ya, di betul. sekolahnya saya dengan sekolahnya Mbak tentu saja Dinda, berbeda. sekolahnya Ibu Puspita. Ini kan permasalahan dan karakternya anak-anak. Biasanya yang latar belakangnya kan latar belakang anak sendiri, Betul. terus lingkungannya. Pastinya AI yang memang sudah adaptif dengan tidak membaca itu akan sangat membantu di dalam mencari solusi, pertimbangan-pertimbangan untuk memecahkan dan menanamkan nilai-nilai positifnya. Itu nilai-nilai karakternya nanti bisa ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan. Contohnya belajar AI, belajar pendidikan agama dengan AI. Contohnya lagi praktik wudhu yang benar dengan memanfaatkan audio seperti multimedia gitu. Jadi anak-anak guru itu tidak perlu menyampaikan secara detail gini, cukup carikan video yang menarik untuk anak didik kita. Kalau yang SD biasanya lebih senang yang kartun-kartun ya. Jadi Kita bisa cari disesuaikan. videonya. Nggak bisa disesuaikan. Kita tidak punya kemampuan untuk membuat video pembelajarannya misalnya dengan sarana yang terbatas. Kita minta AI untuk mengenerate itu. Jadi tergantung penggunaannya, Pak. Ya, bahkan di Canva sudah ada Canva AI ya, Bapak Ibu mungkin sering banget menggunakan Canva. Ya. Jadi bisa menggunakan AI. Saya yakin guru-guru sebenarnya sudah banyak yang mengeksplor. Hanya saja mungkin sejauh ini untuk lebih masuk lebih dalam lagi terkait dengan penerapan dan penggunaan AI di dalam praktik langsung di pembelajaran, itu mungkin yang masih jarang. Karena satu tadi belum mampu membuat prom-prom yang terstruktur sehingga AI itu benar-benar memberikan hasil yang kita inginkan. Makanya kalau nanti sesat nih infonya,
nggak bener nih, bias itu yang tadi yang terjadi. Ada nggak sih kata kunci prompt yang bisa membuat si AI ini benar-benar bisa membantu dan merekomendasikan yang terbaik untuk kita sebagai penggunanya? Tidak ada kata kunci khusus, Mbak Linda. Tidak ada kata kunci khusus. Jadi kembali ke yang tadi, kita harus mampu saling mengenal satu sama lain dulu dengan AI, menciptakan AI itu menjadi produk seperti apa, apakah menjadi seorang expert pendidik juga, ataukah menciptakan dia menjadi seorang teman curhat, atau dokter, atau apa. Baru kemudian dia akan semakin pintar di bidangnya itu, kita juga akan semakin mudah berkomunikasi dengan dia. Tidak perlu prompt yang susah ketika kita sudah sering interaksi. Kuncinya itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan terjawab Bu Ipe. Ya. Nah, kembali ke karakter building, sangat bisa sekali Mbak Linda untuk kemudian membantu kita di dalam eh, membuatkan langkah-langkah, membuatkan praktik langsung yang bisa diberikan kepada anak didik kita. Lebih ke arah seperti itu di dalam pemanfaatan coding dan AI. Jadi kalau coding dan AI kemudian diminta, tolong ciptakan anak-anak menjadi lebih baik dan berkarakter, nggak bisa. Ya. Sama kayak tadi, AI tolong buatkan saya mie, bingung. Tapi kalau kita ke robot, ke AI, buatkan buka mie, rebus Buatkan air, langkah-langkah masukkan, praktis agar anak akan menjadi dibuatkan lebih tuh. sopan. Contoh gitu ya. Ya, Mungkin kan karakter anak itu berkembang sesuai dengan teknologi dan lingkungan betul. Sesuai mereka. dengan zamannya juga. Ya, sesuai dengan zamannya juga. Mudah-mudahan menjawab Bu Ipe. Silakan kalau misalnya ada tambahan. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ipe. MGMP saja. Seperti pembahasan Bapak tadi dalam hal publikasi data, bagaimana cara menjaga keamanan dan privasi generasi digital ketika hampir semua aktivitas mereka terekam oleh sistem berbasis AI. Semisal meminta bantuan AI yang mana tujuannya tergantung menggunakan data. Bagaimana cara menjaga keamanan ya dan Ya, privasi. betul. Bagaimana cara menjaga keamanan dan privasi generasi digital? Langkah-langkah apa nih yang perlu kita Oh, lakukan? di sini konteksnya dalam hal publikasi data ya. Betul. Nah, ini Tadi sedikit hal sudah ya dibahas betul. ya. Tinggal mungkin Hal yang tidak memberi bisa kita hindari dan sering terjadi tanpa kita sadari itu kita seringkali abai dan melanggar hak cipta. Berbicara publikasi data ini juga ada kaitannya dengan hak cipta. Jangankan mencantumkan sumber data. Kadang kita mencomot foto, video, kita kadang tidak memasukkan sumbernya dari mana. Nah, ini sudah contoh salah satu pelanggaran. pelanggaran keamanan dan privasi sudah. Ya. Karena kita etikanya, kita itu bukan karya kita publish ulang, ya kita harus mencantumkan sumbernya dari mana. Nah, kemudian pertanyaannya, kemudian bagaimana sih cara kita menjaga keamanan itu gitu. Untuk menjaganya ini gimana ya Pak Linda ya? Di era keterbukaan sekarang semuanya serba terpublish. Untuk menjaga secara utuh, saya bisa katakan itu tidak bisa. Karena semua orang bisa mengakses itu. Ini konteksnya publikasi data ya. Jangankan sampai ke data yang berbentuk tulisan dan lain sebagainya. Foto saja yang kita upload di medsos bisa digunakan. Iya, betul. Di sebuah desa tanpa warganya sadari, hampir seluruh masyarakatnya terkena kasus pinjol karena datanya disalahgunakan, padahal mereka tidak meminjam. Iya, betul. Gitu loh. Banyak sekali kejadian yang Tindakan-tindakan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga keamanan itu? Nah, untuk informasi-informasi yang sifatnya sangat privasi, nah ini jangan sampai dipublish. Contoh, nik KTP, kita foto KTP, niknya diupload, ini bahaya nih. Alamat detail rumah, terus tanggal lahir. Jadi jangan dipublish. Nomor rekening nggak apa-apa sih kalau nomor rekening, siapa tahu pengen ada yang terus gitu. Karena kalau nomor rekening itu kan nggak bisa sebenarnya. Tergantung keamanan banknya nanti. Beda lagi kalau nomor di kartu ATM-nya, itu jangan sampai tuh, kan ada nomornya tuh. Nah, itu jangan sampai. Artinya
hal-hal informatif yang sifatnya privacy, pribadi, itu jangan kemudian kita publish ke media. Ya cukuplah diarsip pribadi, digunakan pribadi. Nah, itu untuk salah satu langkah mencegah. Namun ketika kita sudah expose, upload di sosial media, upload di website di mana, ya sudah, kita sama saja dengan memberikan ini data Memberikan kita. akses ya, memberikan akses untuk mereka menyalahgunakan data Penyalahgunaan informasi dan kita. mencari data kita. Jadi kembali pada diri kita ya Mm-mm. Pak Haryono, bagaimana cara kita untuk menjaga privasi kita sendiri ya. Hal-hal yang sifatnya informasi pribadi jangan sampai dipublish Ya, Bapak Ibu. jangan sampai. Baik, kita ke Nah, ini satu tips lagi nih Mbak Linda. apa nih, Kalau Pak? jalan-jalan, jangan langsung diposting saat itu juga. Gimana? Kenapa? Contoh nih, kita satu keluarga, Hmm, jalan-jalan keluar kota. iya betul. Kita selfie, foto ada di mana. Kalau bisa usahakan jangan saat itu diupload. Hmm, Kenapa? Oknum-oknum yang punya niat baik, oh ini lagi di luar kota, rumahnya kosong. rumahnya kosong. Betul Itu betul. sudah jadi satu sumber Satu informasi. peluang ya, menciptakan satu peluang. Satu informasi yang bisa disalahgunakan saja. Makanya kalau jalan-jalan, postingnya kalau sudah datang tuh, kalau sudah pulang. Ya, itu tips sederhana yang mungkin kayaknya nggak mungkin deh gitu. Karena kita kan kalau sudah kadung ada di mana pengen segera posting tuh kan ya. Tapi itu membuka peluang. Kalau saya nyicil posting. Nah, nyicil posting ya. Itu membuka peluang Mbak Linda. Tanpa kita sadari. Oke, jadi itu ya Ibu Bapak Rizal ya yang tadi ya. Ya, Oke, Bapak mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Adakah yang raise hand lagi? Mungkin mau bisa bisa bantu dicoba untuk share-kan. anak SMP. Boleh, boleh Pak, nanti Pak Rizky saya share untuk e-booknya ya nanti. Itu e-book yang Bu tadi itu. Fitri. Ada yang raise hand. Bagaimana jika seorang siswa terlalu bergantung pada AI implementasinya? Karena terkadang AI langsung memberikan jawaban langsung, dan terkadang AI juga membantu proses belajar siswa, sehingga akan berpengaruh terhadap tujuan siswa tersebut. Ini sempat disinggung tadi Tadi ya, ya. Pak Aryono. Mungkin perlu dijelaskan lebih Kalau mendetailnya. bergantung pada AI. Biar tidak tergantung pada AI, apa langkah yang mungkin bisa kita lakukan sebagai tenaga pendidik agar peserta didik tidak tergantung lagi. Oke. Insya Allah semua sekolah kita, satuan pendidikan kita, sekolah kita melarang anak-anak bawa HP. Insya Allah begitu ya, semua Bapak Ibu ya. Gimana? SMA boleh SMA mungkin ya. boleh. Oke. Ada sebagian yang tidak boleh. Ada sebagian yang nggak boleh, namun mungkin hampir semuanya, rata-rata lah mayoritas tidak membolehkan. Nah, itu salah satu langkah sebenarnya yang langkah tepat yang sudah dilakukan sekolah untuk mencegah ketergantungan murid kita kepada AI, kepada teknologi. Sama di sekolah saya juga tidak boleh, namun ketika dibutuhkan saat pembelajaran itu baru boleh dibawa. Nah, kenapa harus saat dibutuhkan, Mbak Linda? Karena saat itu pastinya akan ada kontrol dari guru. Nah, ada satu kata kunci, kontrol di sini. Yang sudah mungkin mampu menjawab pertanyaannya dari Bu Fitri. Ya, ada kontrol. Nah, kita tidak bisa mengontrol anak-anak di luar sekolah pastinya. Ya, betul. Nah, makanya ada peran semua sektor. Guru, orang tua juga harus paham coding dan AI. Tidak lantas kemudian, udahlah anak saya udah ada AI yang bantu belajar, terus ke atas abai. Nggak mengawasi belajarnya, nggak mengontrol, ada PR, ditanyain ada PR nggak? Ada Bu, ini lagi, padahal nyatek di AI. Gitu. Nah, ini ada perlu peran serta dari orang tua juga. Nah, untuk kemudian kita bisa mencegah secara full power, ibaratnya membentengi mereka ini secara utuh. Tidak bisa. Menurut saya nggak bisa, menurut saya nggak bisa. Perlu peran serta orang tua di dalamnya. Jadi Peran memang kita perlu kerjasama ya kerjasama. dari pihak sekolah juga orang tua untuk bisa membantu anak ini benar-benar bertumbuh dan tidak bergantung Betul, pada pada AI. AI. Ya, meski mereka akan bisa menggunakan AI, tapi tidak lantas bergantung, Ya. gitu ya. Karena ketika bergantung, mungkin saja ini juga bisa menurunkan tingkat cara berpikir atau gimana gitu Cara ya. berpikir iya, kemudian otaknya mereka akan jarang diasah untuk berpikir kritis pastinya. Sudah ketika buntu, aduh bingung nih. Langsung Udah, tanya AI. ini gimana sih? Udah. Akhirnya mereka apa ya? Manja, otaknya manja. Itu sama seperti halnya awal pertama kali ditemukan kalkulator sebenarnya. Iya.
Dulu kan awal-awal dilarang bawa kalkulator ke sekolah ya. Betul. Kenapa? Karena anak-anak untuk menghitung tidak pakai matematika lagi. udah capek mikir pakai kalkulator aja deh. Makanya bedanya orang-orang dulu dengan sekarang itu rata-rata orang dulu itu berhitung sederhana, angka 100 perkalian di situ penjumlahan mau dibolak-balik bagaimanapun mereka cepat tuh. Ya, betul. Contoh sederhananya para pedagang-pedagang di pasar di mana mereka berapa beli kembalian sekian cepat tanpa kalkulator. Kenapa? Karena diasah terus. Nah, anak didik kita ini viral kemarin di media sosial lagi nih. Ditanyain perkalian 5 kali 7 nggak tahu, 9 kali 9 nggak ngerti. Kenapa? Karena dari mungkin ya disclaimer nih, mungkin kebiasaan dia itu ketika ada persoalan yang serupa udah pakai Menggunakan alat kalkulator, udah bantu pakai gitu ya, menghitung pakai kalkulator. Ya, belajar bahasa pakai penerjemah. penerjemah. Oke, jadi kata yang akan menjawab dari Bu Fitri ini adalah kontrol. Kontrol. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada yang resen lagi? Baru 2 orang yang resen. Berarti ada door prize 2 nih. Ya, betul. Buat yang resen, ada door prize. Ada lagi Pak Edwin yang resen? Bantu dicek. Ada 4 orang yang sudah dengan ini bisa yang akan Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan semua yang bisa kami sampaikan bisa Bapak Ibu terima dengan baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin bisa di ini ya, Bisa di-share di nanti grup ya. di-share di grup. Oke, di-share di grup peserta. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai sesi tanya jawab. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber. Bapak Ferianto tadi juga hadir melalui Zoom meeting. Dan Bapak Haryono yang juga telah berbagi wawasan luar biasa tentang dunia coding dan kecerdasan artifisial. Terakhir nih, adakah closing statement untuk kami yang ada di sini? Oke, baik. Generasi digital hari ini punya peluang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Oleh karenanya, kita perlu memahami bahwa AI itu bukan ancaman, tetapi alat baru yang bisa membuat kita bisa lebih kreatif, lebih produktif, dan pastinya lebih inovatif. Coding dan AI bukan tentang menjadi seorang ahli teknologi, namun tentang menjadi manusia yang siap untuk menghadapi masa depan. Oleh karenanya, mari terus belajar pelan-pelan, konsisten, dan jangan pernah takut salah. Masa depan itu bukan milik siapa yang paling pintar, tapi milik mereka yang punya keinginan yang besar dan mampu beradaptasi. Dan sudah pasti ya, kita bisa beradaptasi dengan baik. Wow, luar biasa hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Haryono. Sudah memberikan insight positif yang luar biasa di webinar series 2 kali ini. Terima kasih juga kepada para sponsor yang telah mensupport kegiatan ini. Ada BPRS Bakti Sumekar, Yale Communication, Penerbit Erlangga, Barokahnet, Konsorsium, dan Pustaka Merdeka Madura. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka pintu baru, inspirasi baru, dan keberanian untuk bisa terus mengeksplorasi teknologi di era digital saat ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti program IGI Kabupaten Sumeneb dan hadir di webinar series 3 dengan tema Matematika Gembira untuk guru PAUD, TK, dan guru fase A pada tanggal 25 November 2025 yang akan dilaksanakan secara daring. Jangan lupa untuk mendaftar dan hadir. Kemudian untuk Bapak Ibu yang tadi juga sudah mengajukan pertanyaan, jangan lupa hadir di kegiatan luring kita karena saat itu Bapak Ibu akan menerima door prize dari IGI Kabupaten Sumeneb. Sampai jumpa di kesempatan lain. Sekali lagi terima kasih Pak Haryono sudah hadir, sudah memberikan banyak hal, banyak pengetahuan untuk kami semuanya. Saya Linda, pamit undur diri Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IGI.